Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur. Nah, hari ini aku akan berbagi resep yang pastinya ini enak banget. Nah, mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pertama, siapkan kukusan dan pastikan untuk kukusannya sudah benar-benar mendidih. Kemudian masukkan potongan ubi ungu dan potongan ubi kuning. Ini akan dikukus sampai ubinya benar-benar empuk. Nah, setelah benar-benar empuk bisa diangkat dan dikeluarkan saja langsung. Selagi masih hangat atau selagi masih panas, ini akan langsung dihaluskan saja. Untuk menghaluskannya ini bisa pakai garpu atau pakai chopper agar lebih mudah. Lanjut, jika sudah, siapkan baskom lalu masukkan 250 gram ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi. Ini dimasukkan semuanya. Kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka. Selanjutnya bisa diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata atau adonannya bisa dipulung. Nah, saat dibentuk atau saat dipulung, adonannya ini ada pecah-pecahnya sedikit, bisa ditambahkan air sekitar 1-2 sendok makan. Lanjut, ini bisa langsung ditimbang atau pakai sendok takar yang ukurannya 5 gram, kemudian dibulatkan dan hasilnya seperti ini. Sisihkan terlebih dahulu, kemudian ambil baskom kembali dan masukkan 250 gram ubi kuning yang tadi ya. Lanjut tambahkan 75 gram tepung tapioka. Nah, ini kembali diaduk hingga tercampur rata sampai adonannya bisa dipulung atau dibentuk. Tapi kalau adonannya susah dipulung atau susah dibentuk atau pecah-pecah, bisa ditambahkan air sekitar 1-2 sendok makan ya. Selanjutnya bisa ditimbang. Nah, ini aku pakai sendok takar ukuran 5 gram, kemudian dibulatkan dan hasilnya seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Lanjut, di sini sudah aku siapkan panci, kemudian masukkan 350 ml air. Lanjut tambahkan 100 gram gula merah, 30 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan, dan 1/4 sendok teh garam halus. Ini kembali diaduk hingga gulanya benar-benar larut dan benar-benar mendidih. Lanjut, jika sudah mendidih dan larut gulanya, ini akan disaring. Dan hasilnya seperti ini setelah disaring. Selanjutnya bisa dimasukkan saja ubi yang sudah dibulatkan tadi. Dan ini dimasak hingga benar-benar matang. Bisa diaduk-aduk sebentar. Nah, seperti ini sudah mulai mendidih. Selanjutnya untuk pengental di sini aku siapkan setengah sendok makan tepung tapioka ditambah dengan air secukupnya. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata dan jika sudah tercampur rata bisa dituangkan saja sambil diaduk-aduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata ya. Dan biarkan hingga kolaknya benar-benar matang lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di wadah yang lain di sini aku masukkan 350 ml air. Selanjutnya aku menambahkan 1 lembar daun pandan dan untuk gula pasirnya ini sekitar 100-110 gram ya, atau bisa disesuaikan saja. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Oh ya, di sini juga aku menambahkan 1/4 sendok teh garam halus. Lanjut, jika sudah mulai mendidih seperti ini bisa dimasukkan ubinya. Dan biarkan hingga benar-benar mendidih, bisa diaduk agar lebih tercampur ya. Selanjutnya jika sudah bisa ditambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan air secukupnya. Ini bisa langsung dimasukkan saja sedikit demi sedikit sambil diaduk agar benar-benar tercampur. Dan biarkan hingga benar-benar matang. Lanjut jika sudah bisa disisihkan terlebih dahulu. Lanjut di wadah yang lain masukkan 100 ml santan kental, selanjutnya tambahkan 100 ml air, kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam halus. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata atau sampai benar-benar mendidih. Selanjutnya bisa ditambahkan larutan tepung tapioka. Nah, tepung tapiokanya ini dari 3/4 sampai 1 sendok makan tepung tapioka ditambah dengan air secukupnya. Kemudian diaduk dan dimasukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Nah, bisa dilihat teksturnya, jika sudah pas bisa disisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut di wadah yang lain masukkan 75 gram tepung beras, kemudian tambahkan 15 gram tepung tapioka. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam halus, kemudian aku menambahkan 300 ml santan.
Selanjutnya ini bisa diaduk-aduk hingga semuanya benar-benar tercampur. Nah, untuk memasaknya ini api sedang cenderung ke kecil, jadi jangan terlalu besar ya. Ini diaduk-aduk terus hingga adonannya mulai menggumpal. Oh iya, bisa tambahkan 1 lembar daun pandan. Nah, seperti ini sudah mulai menggumpal. Ini bisa ditambahkan 400 ml air, tapi ini ditambahkan sedikit demi sedikit ya, jangan langsung semuanya. Takutnya terlalu banyak air. Jadi ini bisa dimasukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk. Selanjutnya jika sudah matang nanti buburnya masih bergerindil seperti ini bisa disaring agar hasilnya lebih halus ya. Tapi kalau misalkan nggak mau disaring juga nggak masalah, hasilnya tetap enak ya. Nah, ini diaduk-aduk hingga benar-benar matang. Jika sudah matang bisa dimatikan api kompornya dan hasilnya seperti ini. Ini sudah disaring tadi ya agar lebih halus. Kemudian untuk cupnya ini ukuran 300 ml. Bisa dimasukkan bubur sumsumnya sekitar 2 sendok makan atau bisa disesuaikan saja dengan banyaknya ya. Kemudian untuk bagian atasnya ini pakai bubur candil yang warna ungu. Bisa diberikan secukupnya saja. Dan hasilnya seperti ini cakep banget. Lanjut bisa diisi untuk cup-cup yang lain. Ini pakai bubur candil yang warna kuning ya. Dimasukkan saja secukupnya dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semua, dapat sekitar 5-6 cup ukuran 300 ml. Untuk bubur sumsumnya ini habis dan untuk bubur candilnya masih ada sisa sekitar 2-3 cup ya. Dan hanya dengan modal kurang lebih Rp19.500 bisa jadi ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Modal persatuannya Rp3.900. Bisa dijual dengan harga Rp6.000 atau Rp6.500 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing. Untuk rasanya ini beneran enak banget, kalian wajib mencobanya. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil.